Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang koordinat kartesius part yang kedua. Oke, langsung saja ke pembahasan. Setelah menyaksikan video ini, kamu diharapkan dapat menentukan posisi tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y, menentukan posisi garis sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y, menentukan posisi garis yang saling berpotongan. Oke, yang pertama, menentukan posisi garis tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini ada bidang koordinat. Garis yang tegak lurus ialah garis yang berpotongan tetapi membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini sudutnya 90 derajat. Nah, semua sudut, keempat sudut ini membentuk 90 derajat. Nah, kemudian yang tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu Y, lihat di sini garis M. Nah, ini tegak lurus dengan sumbu X. Garis M tegak lurus dengan sumbu X. Simbolnya M tegak lurus sumbu X. Artinya garis M tegak lurus dengan sumbu si X. Kemudian ada lagi garis N. Di sini ada garis N. Dia tegak lurus dengan sumbu Y. Berarti penulisannya M tegak lurus dengan sumbu Y. Ini ya, pengertian dari tegak lurus adalah garis yang potongannya itu membentuk sudut 90 derajat. Yang kedua adalah menentukan posisi garis sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sini ada bidang koordinat kartesius. Garis yang sejajar itu adalah garis yang arahnya sama. Nah, misalkan seperti ini namanya sejajar. Kemudian ada garis yang lurus seperti ini, jadi kedua garis ini sejajar, atau ada garis yang mendatar seperti ini, kedua garis sejajar. Nah, garis M ini sejajar dengan sumbu Y. Bukan tegak lurus ya, tapi sejajar karena bentuknya sama-sama. Walaupun ukuran garis M ini lebih kecil dari ukuran garis Y, tapi posisinya itu sama-sama lurus seperti ini. Ini namanya sejajar. Penulisannya M sejajar sumbu Y. Kemudian ada garis N. Nah, garis N ini sejajar dengan sumbu X. Berarti penulisannya N sejajar dengan sumbu X. Nah, yang ketiga, menentukan posisi garis berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau berpotongan, dia bentuknya seperti ini. Itu ya, mau bentuknya lurus atau mau bentuknya miring, tapi dia berpotongan, tidak membentuk sudut 90 derajat, itu disebut garis yang berpotongan. Nah, di sini ada garis M dan N. Nah, ini namanya berpotongan, hampir sama dengan garis yang tegak lurus, saling tegak lurus, tapi bedanya kalau berpotongan, sudutnya ini tidak membentuk sudut 90 derajat. Akan tetapi kalau yang tegak lurus, dia membentuk sudut 90 derajat. Tegak lurus juga sama berpotongan, tapi di sini sudutnya 90 derajat. Tapi kalau garis M dan garis N ini kan bentuknya seperti ini. Nah, dia tidak 90 derajat. Ini pasti lebih kecil dari ini sudutnya, lebih besar dari ini, lebih besar dari ini ya. Jadi garis yang berpotongan itu beda dengan garis yang tegak lurus. Nah, garis M ini berpotongan dengan garis, ini kan garis M. Ini berpotongan dengan garis X, berpotongan dengan garis Y. Garis N berpotongan dengan garis Y juga, dengan garis X juga. Berarti penulisannya seperti ini aja, M
berpotongan dengan sumbu X misalkan atau sumbu Y. Nah, di sini ada contoh, gambarlah garis L yang melalui titik A 3,5 yang sejajar dengan sumbu X. Ada clue di sini sejajar, berarti dia bentuknya sama. Sejajar dengan sumbu X, berarti sumbu X itu kan mendatar seperti ini. Ini kan sumbu X, berarti nanti bentuk si garis L ini sama bentuknya mendatar. Sekarang kita lihat di sini ada bidang koordinat kartesius. Melalui titik A 3,5, kita tentukan terlebih dahulu titiknya. Titik A 3,5, 3,5. Ini 3, min 5, berarti di bawah ya. 3, saya hapus dulu deh. 3, min 5. Nah, berarti titiknya ada di daerah sini. Nah, di sini titiknya. Nah, kemudian karena dia sejajar dengan sumbu X, berarti garisnya itu harus mendatar ya. Berarti kita ambil dari sini ke sini. Nah, ini disebut garis L. Nah, jadi kalau di gambar, saya ulangi gambarnya seperti ini. Di sini kan X, di sini Y, di sini titik 3, min 5. Nah, berarti kalau titiknya ada di sini, dia sejajar dengan sumbu X, berarti garisnya seperti ini. Gitu ya. Contoh yang kedua, gambarlah garis L yang melalui titik A min 2, min 3 yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, lihat di sini kita tentukan titik A-nya. Titik A min 2, min 3. Berarti di sini min 2, min 3. Nah, berarti letaknya di sini ya titiknya. Karena dia sejajar dengan Y, berarti dia harus sama posisinya terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu kan tegak. Berarti dari titik ini kita ambil garis tegak. Nah, ini disebut garis L bentuknya. Jadi kalau misalkan saya gambar ulang kan di sini Y, di sini X. Titiknya kan ada di sini kan. Berarti kita tinggal tarik aja garisnya melewati titik yang tadi kita buat. Kemudian contoh, gambarlah garis L yang tegak lurus dengan sumbu X berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan dari sumbu Y. Nah, lihat di sini garis L yang tegak lurus dengan sumbu X, berarti bentuknya harus tegak lurus, sudutnya harus 90 derajat. Berada di sebelah kanan dan berjarak 5 satuan, berarti di sini kan daerah kanan dan ini daerah kiri. Nah, kalau daerah kanan 5 satuan dari sumbu Y, ini kan sumbu Y. 5 satuan berarti 1, 2, 3, 4, 5. Tegak lurus dengan sumbu X, berarti kalau tegak lurus, X itu kan mendatar, berarti kalau tegak lurus, yang satunya lagi adalah lurus. Nah, ini ya, tegak lurus. Kita tulis di sini L. Nah, terima kasih. Itu saja yang dapat Bu Ila sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kurang lebihnya Bu Ila mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.